Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, izinkan saya Sarjuni dari Unisula Semarang untuk membentangkan kertas kerja saya di dalam acara Ikon Imat 10 tahun 2021 ini. Dan izinkan saya men-share PowerPoint saya. Jadi tajuk yang saya bawakan adalah pemikiran keagamaan dan perilaku kebangsaan Nahdlatul Ulama di Indonesia, sebuah analisis epistemologi. Pendahuluan, Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat dengan NU adalah fenomena yang unik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia Islam. NU adalah organisasi ulama tradisionalis berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai jumlah pengikut sangat besar, NGO terbesar yang masih bertahan dan berakar umbi di kelas bawah yang mewakili sekurang-kurangnya 79 juta jiwa umat Islam di Indonesia. Sebagai NGO Islam terbesar di Indonesia, bahkan di kalangan negara, NU sering diletakkan dalam kedudukan yang tidak selasa untuk mendamaikan dua kepentingan yang sebagian besarnya bertentangan, yaitu kepentingan negara di satu pihak dan kepentingan Islam di pihak lain. NU sering dituduh terlalu mempercayai kepentingan negara dan bukannya kepentingan Islam. Soalan yang muncul adalah bagaimana pemikiran dan perilaku kebangsaan NU dilihat dari perspektif epistemologi? Bolehkah pemikiran dan perilaku kebangsaan NU ini bertanggung jawab secara saintifik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat dulu hubungan perilaku kebangsaan dengan epistemologi. Di falsafah berkeyakinan bahwa setiap perilaku kebangsaan semestinya selalu berdasarkan paradigma tertentu. Penyelidikan ini menggunakan teori pembenaran dalam epistemologi problem solving Karl Popper dan beberapa teori pembenaran lain seperti fondasionalisme, koherentisme, dan lain-lain. Epistemologi problem solving atau yang sering disebut dengan epistemologi penyelesaian masalah diringkaskan oleh skema P1, TS, EE, dan P2. P1 atau problem 1 melambangkan masalah yang harus diselesaikan. S atau tentative solution adalah penyelesaian tentatif yang dicobakan. E atau error elimination adalah penilaian kritikal untuk mencari kesalahan dengan tujuan untuk membetulkan solusi tentatif yang telah dicobakan tadi. Dan P2, problem 2 adalah masalah yang baru timbul setelah penilaian kritis terhadap penyelesaian tentatif itu disajikan. Oleh itu, pemikiran atau perilaku kebangsaan hanya dapat dipahami berkaitan dengan teori yang digunakan pakai untuk menyelesaikan masalah. Maka berdasarkan perspektif teori problem solving di atas, perubahan perilaku kebangsaan NU dapat dipahami sebagai berikut. NU ditumbuhkan sebagai ormas atau organisasi masyarakat dan agama pada tanggal 31 Januari tahun 1929 adalah bentuk penyelesaian tentatif dari problem yang dihadapi oleh ulama tradisional, yaitu dengan maraknya gerakan reformasi keagamaan yang diusung oleh Muhammadiyah, yang dirasa bisa mengancam eksistensi praktek keagamaan tradisional. Jadi awalnya memang NU sebagai ormas keagamaan. Akan tetapi setelah dilakukan error eliminasi atau evaluasi kritis terhadap
eksistensinya sebagai ormas keagamaan, ditemukan problem bahwa ternyata sangat sukar bagi NU untuk menjalankan peran amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masyarakat tanpa adanya kuasa. Oleh karena itu malah kemudian pada tanggal 1943 NU memutuskan bergabung dengan Masyumi sebagai partai kebangsaan. Ini sebagai bentuk tentatif solution atau pemecahan atau penyelesaian tentatif yang dicobakan kembali. Tetapi kemudian setelah dilakukan evaluasi kritis dengan bergabungnya NU dengan Masyumi ternyata tidak menguntungkan NU, bahkan cenderung merugikan. Oleh karena itu kemudian muncul problem dan pada tanggal 8 April 1952 NU menyatakan diri keluar dari Masyumi dan menjadi partai NU yang mandiri, yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan partai-partai manapun. Ini adalah bentuk solusi tentatif terhadap masalah yang ketiga yang dihadapi oleh NU. Dan seterusnya seperti ini, yang kemudian pada tanggal 23 Juli tahun 1998, NU atau PBNU kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau yang disingkat dengan PKB, tetapi NU tetap sebagai ormas keagamaan dan kemasyarakatan, sebagai solusi tentatif yang dicobakan untuk menghadapi problem yang keenam yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Oleh itu, maka dari perspektif teori problem solving, perubahan perilaku kebangsaan NU adalah merupakan bentuk-bentuk solusi tentatif yang memang dihadapi oleh setiap organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pada saat itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Seterusnya, terkait dengan penerimaan demokrasi terpimpin. Kita tahu bahwa tahun 1957 sampai dengan 1965, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin, sebuah nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Tempo ini yaitu tempo di mana peranan demokrasi Indonesia tidak hanya merosot, tetapi hampir berubah menjadi diktator. Ya, tetapi kita tahu NU menerima sistem demokrasi terpimpin dengan dua alasan. Yang pertama adalah alasan kebangsaan, yaitu bahwa kehilangan tempat di peta kebangsaan bermaksud NU tidak dapat mencapai matlamatnya, baik sebagai organisasi agama ataupun sebagai partai kebangsaan. NU berpedoman pada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Keadaan yang membuat tidak sempurna kewajiban berjalan dengan baik, maka keadaan tersebut menjadi wajib. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan keagamaan. Pertama adalah bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar lebih cenderung dilaksanakan sekiranya berada dalam sistem pemerintahan. Peluang untuk mempengaruhi polisi kenegaraan lebih besar sekiranya NU masih dikira sebagai kekuatan kebangsaan. Dan yang kedua, anggapan bahwa demokrasi terpimpin dipahami sebagai syura yang ada di dalam Al-Quran. Puan-puan dan tuan-tuan yang mulia, berdasarkan teori kebenaran pragmatik, apa yang telah dilakukan oleh NU dengan menerima demokrasi terpimpin adalah ada kebenarannya, karena ia mempunyai akibat yang baik bagi NU. Kiranya NU bersifat radikal seperti Masyumi, yang tidak mau bekerja sama dengan Soekarno, tentunya NU juga akan dibubarkan. Ini berarti bahwa ia memberi lebih banyak peluang kepada Partai Komunis Indonesia untuk menguasai arena kebangsaan. Akan tetapi, faktanya demokrasi terpimpin juga telah menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kewujudan negara Islam dan aspirasi umat Islam. Konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin terbukti telah mewujudkan kediktatoran dan otoritarisme, terlebih dengan lahirnya paham Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis yang nyaris tidak mungkin akan bisa terwujud karena
antara agama dan komunisme adalah dua entitas yang bertentangan. Kesimpulannya adalah, meskipun secara epistemologis dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik, namun secara empiris, polisi-polisi kebangsaan NU tidak bisa lepas dari kesan oportunis dan terbukti memiskinkan kepentingan nasional yang jauh lebih besar, dan juga dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia. Maka implikasi dari temuan ini, bahwa NU untuk kepentingan yang jauh lebih besar harus mengambil tindakan drastis untuk dapat membantu meningkatkan citra organisasi dan lebih-lebih juga bangsa. Demikian pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.